Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. How are you today? I hope you fine, healthy, and happy wherever you stay. Now, di kesempatan kali ini aku akan berbagi opini, berbagi cerita-cerita aja lah ya. Karena beberapa minggu I haven't upload my new video, so here I try to make a new video about anything. Nah, sekarang saya mau tanya pada teman-teman semuanya ya. Kalau kalian itu dalam sehari itu menghabiskan waktu kalian di luar ya, di luar mungkin jam 8 sampai sore atau mungkin jam 9 sampai jam sore atau malam, apakah kalian itu pernah nggak merasa kalau kalian itu capek dan moodnya itu naik turun, atau kadang itu pada jam-jam tertentu kalian tuh sudah mulai bosen dengan keadaan sekitar, atau kalian itu sudah aduh aku mau pusing nih, aduh aku mau melakukan kesana, aku mau kesini, kayak gitu pasti ada kan. Itu dimana kalian berada di titik kejenuhan, dimana kalian itu berada di titik kehabisan power dari diri kalian sendiri. Jadi kita itu mempunyai power ya. It's like our phone ya. Sama seperti analoginya, seperti kita mempunyai HP ya. HP itu pasti ada baterainya, dan baterai itu pasti akan berkurang waktu demi waktu, detik demi detik. Pasti handphone kita itu akan berkurang intensitas baterainya dari 180 mungkin ke 50 ke 40. Itu sama teman-teman, sama dengan tubuh kita. Jadi ketika kita pagi-pagi itu sudah mengecharge tubuh kita 100% gitu ya, itu sama akan mengalami penurunan ke jam berikutnya. Mulai mungkin kita pergi jam 8 ya, jam 9, jam 10, jam 11 itu pasti mengalami penurunan energi, dan itu wajar sekali kita rasakan ya, karena kita juga punya energi di dalam tubuh kita. Dan kalau kita sudah mulai, energi kita udah mulai turun, it means kita harus sadar dan harus peka dengan penurunan power kita, penurunan baterai yang ada di tubuh kita. Itu harus kita benar-benar aware, benar-benar sadar, oh baterai tubuh aku itu sekarang masih 100%. Oke lah, aku harus keluar, aku harus melakukan ini. Tapi ketika baterai tubuh kalian itu cuma 3%, cuma 5%, it means kalian itu berada di titik terendah kalian yang gak bisa melakukan aktivitas yang berat ya. Mungkin cuma 5% itu ya sudah pusing, sudah kelingan gitu ya. Tapi kalau kalian itu mempunyai energi yang 70%, masih 70%, itu berarti kalian bisa melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah, melakukan kegiatan sosialisasi dengan teman-teman kalian, itu pasti bisa. Dan kalian juga harus tahu bahwa ketika kalian itu sudah mengalami penurunan baterai tubuh kalian, kalian harus cepat-cepat aware dan melakukan charging your energy, charging your power ya. Nah, di sini kita nanti akan bahas tentang pentingnya meluangkan waktu untuk sendiri ya. Oke, beberapa waktu yang belakangan ini ya, saya kan mengalami kegiatan yang sangat hektik sekali, terus waktu yang sangat padat sekali. It means that power saya itu tercurahkan ke hal-hal seperti itu, ke hal-hal kerja, ke hal-hal melakukan sosialisasi sama orang lain di kantor, atau mungkin di tempat kerja, atau mungkin di tempat lain gitu ya. Nah, di situ pasti membutuhkan energi ya kan. Dan untuk
berinteraksi dengan orang lain, untuk melayani orang lain, itu pastinya kita membutuhkan energi yang sangat banyak. Dan ketika kita full energi, kita pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk sosialisasi dengan orang-orang, untuk berinteraksi dengan orang-orang, itu pasti dengan totalitas. Tapi ketika power kita itu low, itu akan mempengaruhi mood kita, dan kita cenderung melayani orang lain atau berinteraksi dengan orang lain itu cenderung kita dengan mood yang agak-agak negatif, ya. Ya mungkin kita mungkin kalau ditanya orang itu sekedar jawab, atau mungkin kalau kita ditanya orang, diajak orang berinteraksi itu agak tidak intens, atau tidak mempunyai semangat untuk menjawab. Nah, itu berarti kita berada di titik yang mana power kita itu menurun. Makanya dari itu teman-teman, kita harus sadar bahwa power tubuh kita itu tidak selamanya 100%. Maka dari itu kita penting untuk menyisihkan waktu untuk menyendiri, ya, menyendiri. It's okay kalau kalian itu membutuhkan waktu menyendiri 2 jam, 3 jam, it's okay. Itu bergantung diri kita sendiri, ya. Kalau saya itu pasti dalam sehari itu pasti harus meluangkan diri saya sendiri. Dan meluangkan diri sendiri itu bukan hal untuk melakukan hal-hal sendiri, itu bukan. Maksudnya meluangkan atau menyisihkan waktu untuk diri sendiri itu adalah kita itu bermediasi, terus kita itu merenungkan dengan diri kita sendiri, try to connect ourselves to our God. Maka dari itu penting banget. Maka di Islam, ya, bagi kita yang muslim itu kita diberikan kewajiban untuk melakukan atau melaksanakan sholat 5 waktu itu, ya. Itu sangat-sangat penting, karena di waktu-waktu itu adalah sebenarnya kita diminta untuk memediasi dengan diri kita sendiri, untuk connect ourselves to our God. Dan itu salah satu cara kita untuk menge-charge kembali power kita. Nah, teman-teman lihat dan perhatikan deh, dalam aktivitas sholat kita, dalam memperagakan sholat kita itu adalah kita diminta untuk tidak teriak-teriak, ya kan. Ibadah sholat kan dengan khusyuk, dengan pelan-pelan, dengan tumakninah, dan juga menghayati apa yang kita lakukan waktu sholat. Waktu kita juga diminta untuk berdoa. It means that kita lagi menyendiri, menyisihkan waktu untuk diri kita dan our God. Nah, itu artinya kita itu sedang menge-charge our power in ourselves. Maka kita alhamdulillah banget, kita bersyukur sebagai umat muslim itu punya kewajiban 5 waktu ini itu untuk menge-charge kembali power kita. Nah, ketika kita sudah menge-charge kembali power kita selama 5 waktu ini, itu artinya kita setelah melakukan ritual sholat, kita diharapkan mempunyai 100% lagi power kita. Nah, setelah itu kita bisa melakukan aktivitas lain, bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa melayani orang lain dengan optimal. Nah, itu pentingnya kita untuk menyendiri. Jadi menyendiri itu bukan artinya kita melakukan hal-hal sendiri, tapi kita meluangkan waktu kita untuk merefleksi diri kita sendiri, untuk mengoneksikan diri kita kepada Tuhan kita. Dan pada saat itu kita mencoba untuk mediasi, untuk connect ourselves to our God. Nah, di situ kita akan merenung, terus berpikir kembali apa tujuan kita, lalu berdoa. Nah, di situ pelan-pelan itu ternyata nge-charge our power, ourselves, ya. Dan setelah kita sholat, kita bisa
memberikan pelayanan yang optimal, berinteraksi dengan orang lain yang optimal. Itu maka pentingnya kita menyisihkan waktu untuk sendiri. Kita untuk menge-charge diri kita untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, tidak hanya 5 waktu ini yang minimal kita mempunyai 5 waktu ini untuk sholat ini itu menge-charge our body. Tapi kita boleh loh di luar 5 waktu ini menyisihkan lagi waktu untuk diri kita sendiri. Sekedar membaca buku, sekedar merenung diri sendiri, menikmati suasana sendiri, dan mengoneksikan diri kita dengan Tuhan kita, mungkin dengan zikir, mungkin dengan baca Quran. Ya, it means ketika kita melakukan hal-hal mediasi seperti itu, secara tidak langsung kita itu menge-charge ourselves. Dan power kita itu secara nggak langsung akan terisi kembali. Itu yang kita butuhkan untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya, melanjutkan kehidupan kita selanjutnya. Jadi kita penting banget untuk menyisihkan waktu luang kita untuk diri kita sendiri. Jadi kalian itu nggak mempunyai 100% kewajiban untuk hadir di kehidupan orang lain. Ya, tidak mempunyai kewajiban 24 jam harus berinteraksi dengan orang lain, itu tidak diwajibkan. Maka dari itu penting bagi kita untuk menyisihkan waktu luang untuk diri kita sendiri, sekedar minum kopi, menikmati panorama, berzikir. Nah, seperti itu. Itu yang akan menge-charge power kita. Jadi itu teman-teman semuanya, kita harus ini nasihat untuk diri saya sendiri juga. Jadi kita harus sering-sering membagi waktu kita untuk menge-charge kembali power kita. Jadi tidak hanya HP yang kita charge, tidak hanya laptop yang kita charge, tapi ourself, our body itu juga perlu untuk di-charge, ya, perlu untuk dikasih power lagi. Nah, ketika kita sudah punya power yang full, maka baiknya adalah kita bisa optimal untuk berinteraksi dengan orang lain dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Nah, kalau kita sudah tidak mempunyai semangat untuk ngobrol dengan orang lain, kita tidak mempunyai antusias untuk melakukan hal-hal dengan orang lain, atau mungkin di luar sana, mungkin itu tandanya bahwa tubuh kalian powernya sedang low dan butuh untuk di-charger. Dan salah satu cara untuk men-charger tubuh kita adalah dengan sholat dan meluangkan waktu sendiri untuk bermediasi dengan mengkoneksikan diri kita ke Tuhan kita, seperti itu. Jadi kalian perlu banyak waktu untuk merefleksikan diri, untuk menyendiri, spend your time alone. It is important for us to charge our body. Okay, that's all my my suggestion, and I hope this video useful for us, especially for me. Jadi semoga ini nanti juga akan selalu aku terapkan pada diri sendiri, untuk selalu merefleksikan diri, untuk selalu meluangkan waktu untuk diri sendiri sebelum meluangkan waktu untuk orang lain. Karena ketika kita full dengan diri kita sendiri, kita bisa memberikan pelayanan yang optimal pada orang lain. Okay, that's all our meeting today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.